Pemimpin di zaman sekarang, sekali lagi saya bilang di zaman sekarang, bukan di negeri ini. Senangnya dengan yang manis-manis, tidak mau pahit-pahit. Padahal ya Allah ya Rabb, terlalu manis juga bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, dan pujian yang paling baik dan terbaik adalah milik Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil adil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Rasul, ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Rindu sama Rasul, Bu? Rindu apanya? Bingung ditanya rindu apa. Kalau Bapak rindu apanya, Pak? Rindu kepemimpinannya, yang jujur, yang amanah, yang berani menyampaikan, tidak pandang bulu kepada apa, kepada siapa. Dan penegakan hukum Rasul adalah penegakan hukum yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa muncul sifat syaja'ah di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa itu syaja'ah? Bu. Sama ibu-ibu harus begitu. Apa itu syaja'ah? Sifat berani. Berani di sini bukan berani yang muncul karena hawa nafsu, tapi muncul karena sebuah kebenaran. Gitu kan? Tidak mungkin syaja'ah itu muncul tanpa sifat sidik, jujur. Kenapa begitu banyak para pemimpin di zaman sekarang? Saya nggak bilang di negeri ini ya Pak, tapi di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kan di negeri mana aja ya gitu ya. Ya biar nggak terlalu kesentil hatinya, tapi tetap aja remuk dadanya kan begitu. Kenapa? Ya itu tadi Pak, banyak kompromi di belakangnya, banyak tilap menilap, banyak menggunting dalam lipatan. Ini yang membuat akhirnya tidak mampu muncul syaja'ah,
Tidak ada lagi keberanian di dalam menegakkan apapun, terutama tentang perkara-perkara hukum yang ada toleransi dengan sesuatu yang di belakang. Oh, ini wahaya. Sementara kalau kita lihat di zaman Rasul atau setelah Rasul wafat deh, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahbihil kiram menanamkan dan mewarisi sifat ketegasan di dalam penegakan satu hukum. Itu terjadi dan dipraktekkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu kemudian dipraktekkan juga oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika apa? Terjadi banyak orang melakukan ihtikar. Apa ihtikar? Menimbun barang. Ya. Di zaman Umar itu seperti itu. Banyak kelangkaan susu. Akhirnya para pengusaha susu dengan seenaknya menaikkan harga. Kalaupun tidak menaikkan harga, susunya nggak murni. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sendiri menipu diri mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih akibat dari kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Ada pesan amanah dari orang tua, lebih baik pahit jadi obat daripada manis terus kencing manis, kata beliau. Pemimpin di zaman sekarang, sekali lagi saya bilang di zaman sekarang, bukan di negeri ini, senangnya dengan yang manis-manis, tidak mau pahit-pahit. Padahal ya Allah ya Rabb, terlalu manis juga bahaya. Betul ya? Bicara pahit, yang namanya pahit mah ujungnya obat, Bu. Jamu pahit, apapun obat rata-rata pahit. Kan seperti itu. Baik, kalau kita merajuk atau merujuk kepada Al-Quran, kepada firman Allah, kepada kalamullah, dari dulu sampai sekarang begitu banyak orang yang mengaku kalau dirinya beriman. Sama termasuk si Jeffrey. Siapa? Kurang ajar loh. Nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak harus tersinggung. Karena seseorang itu tidak akan jatuh harga dirinya dan kehormatannya meskipun dipanggil tidak dengan pangkat dan jabatannya. Jadi nggak usah marah ketika petinggi negara dipanggil hanya namanya saja gitu ya, jabatannya, gelarnya nggak disebut, nggak usah tersungging. Ya tersinggung maksudnya. Karena yang akan membuat jatuh harga diri dan kehormatan bukan cuma dirinya, bahkan seluruh keluarganya dan keturunannya adalah apa? Asbab perbuatannya. Begini, buat orang-orang yang mengkondisikan dirinya dalam nuansa keimanan, dalam frekuensi keimanan, maka sudah bisa dipastikan iman ini akan menjadi benteng. Iman ini akan menjadi baju pelindung. Iman ini akan menjadi rambu. Iman ini akan menjadi penunjuk jalan. Gitu kan? Tapi iman yang mana? Apakah iman yang hanya diaku tanpa perbuatan dan tanpa kekuatan kemantapan di dalam hati? Kalau hanya iman akuan, persis kayak Quran tuh, surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian orang, mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah, akan tetapi apa yang Allah katakan kepada mereka, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa fi qulubihim marad
fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimum bima kanu Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka sendiri menipu diri mereka. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih akibat dari kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Tapi begitu dikatakan kepada mereka, hei, jangan membuat kerusakan. Oh ya. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu. Tapi dia bilang apa? Oh tidak, kami justru sedang melakukan perbaikan demi perbaikan. Repot Bu, masa ada orang minta uang aspirasi? Minta uang aspirasi, begitu ditanya alasannya kenapa? Saking beratnya katanya pegang amanah, daripada kesogok dari luar mendingan dapat uang aspirasi, begitu katanya. Aduh. Pak, Bu, sehat? Saya pengen tahu kira-kira cita-cita bapak-bapak ini mau jadi apa sih dulu? Kepengen tahu aja, ini mau pengen tahu. Pernah nggak ada yang pengen cita-cita jadi pejabat? Ada ya? Boleh. Saya ingat waktu saya masih nyantri dulu, sekarang juga masih nyantri dan belum lepas jadi santri ya. Apa mudirul ma'had saya bilang, di saat pertama kali tahun pertama masuk pesantren Darul Qalam, Gintung Balaraja Tangerang, almarhum Allah yarham Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, beliau bilang apa? Jangan semua jadi kiai, jangan semua jadi ustadz, jangan semua jadi penceramah, jadi pejabat. Kalau perlu jadi presiden, jadi jenderal, jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, jadi artis, apa aja. Yang penting hatinya santri. Banyak kerjaan dunia, niatnya bagus, menjadi kerjaan akhirat. Ada kerjaan yang seperti akhirat, karena untuk dunia menjadi dunia, istighosah semua, tapi untuk pilkada misalnya begitu. Keberhasilan dan kesuksesan Rasul menjadi seorang pemimpin sanggup merubah masyarakat yang jahiliyah hanya dalam kurun waktu 23 tahun karena Rasul memiliki staf di dalam dirinya. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali untuk memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ada di masjid untuk mengajukan pertanyaan dari masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu ketegasan dalam memimpin negara ini. Ya, dari Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana menanggulangi contek massal menurut hukum Islam untuk memperbaiki generasi bangsa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih. Jangan dijawab dulu, ada penelpon dari rumah barangkali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, namanya siapa, dari mana, pertanyaannya apa Bapak? Nama saya Herman. Bapak Herman, seorang mualaf. Alhamdulillah, silakan. Dari Kerawang. Pertanyaan saya, kenapa ulama-ulama sekarang berbicara tentang duniawi, kenapa nggak mencari tauhid? Sekarang yang dicarikan tauhid. Kalau bicara di ulama setiap di TV, semua bicara tentang duniawi. Ya. Tapi yang kita pertanyakan, mana tauhid? Baik, kami sudah bisa menangkap inti dari pertanyaan Bapak sekaligus penegasan dari Bapak juga, kenapa barangkali kritik bagi kita juga, kenapa selama ini ulama lebih banyak berbicara tentang masalah duniawi dan jarang berbicara tentang ketauhidan. Terima kasih. Sebenarnya ulama tidak hanya bicara dunia, tapi karena sekarang ini judulnya dunia, ya cerita dunia. Tetapi yang di surau, yang di masjid, yang di madrasah, yang di pesantren dan sebagainya, pastilah bicara tauhid, bicara ibadah. Yang kedua,
kita harus sadar bahwa dunia ini ladangnya, lumbungnya akhirat. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang kita bawa ke akhirat itu kerjaan kita yang di sini. Jadi kerjaan mengadilkan orang, kerjaan memakmurkan orang, kerjaan merukunkan orang, itu nilainya fid dunya wal akhirah. Jadi tidak fid dunya saja. Orang disuruh zakat, kalau nggak ada duit dari mana zakat? Tempo hari saya ngumpulkan seminar zakat, yang datang itu penerima zakat semua. Jadi tidak ada pemberi zakat. Akhirnya cocokan proposal saja. Ada yang mengaku saya ini 8 asnaf, ini masuk semua Pak saya ini. Artinya apa? Jangan mengira pekerjaan dunia itu tidak bernilai akhirat. Ada kerjaan yang seperti akhirat karena untuk dunia menjadi dunia, istighosah semua, tapi untuk pilkada misalnya begitu. Nah yang ketawa ini mesti 20 ribuan gitu. Nah, mengenai masalah nyontek-nyontek itu begini Bu. Di sebuah masyarakat di mana ketidakwajaran sudah merata, maka ketidakwajaran itu akan menjadi kewajaran baru. Pada saat semua orang palsu, maka orang sejati akan dipinggirkan. Nah, sekarang ini menyelamatkan orang jujur itu nggak ada upahnya. Lain dengan menyelamatkan koruptor, itu banyak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah kemudian ini kok seperti pengalaman semua ini ya gitu. Tentang mengenai ulama, man humul ulama, siapa sebenarnya ulama itu? Kiai itu sebutan masyarakat, ajengan, lalu tengku, abu, buya, ya, guruta, tuan guru dan sebagainya. Tapi kalau ulama itu sebutan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dasar hidupnya berdasarkan khasyatullah. Khasyah itu takut dan taat. Kalau takut saja itu khauf. Kalau khasyah itu takut dan taat. Jadi mendapat ilmu ya dipakai takut, mendapat harta ya dipakai khasyah, mendapatkan pangkat juga dipakai khasyah. Ini ulama, landasannya harus itu. Sekalipun orang pinter tidak berlandaskan khasyah, itu cendekiawan saja, bukan ulama. Anak lulus IAIN itu SAG, sarjana alam gaib. Dia bisa jadi ulama apa tidak? Bisa kalau landasannya itu khasyatullah. Kalau enggak. Nah, kalau khasyatullah sudah ada, baru ada ilmu. Nah, ilmu ini karena landasannya khasyatullah jadi amal. Nah, ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah melahirkan hikmah. Hikmah ini kalau istiqomah menjadikan basirun bi ahli zaman, hatinya cerdas, otaknya juga cerdas. Nah, ulama yang seperti ini menyirami. Nah, orang disirami itu kan seharusnya seger. Tapi kalau orangnya sehat, kalau kulitnya luka disiram air, perih. Luar biasa. Maka kemudian banyak umarok tidak suka ulama. Nah, saya kira cukup. Soalnya banyak mengeritik gitu ya. Ya, gitu. Suka rewel. Ngeritik saja. Padahal kerjaan ulama itu kalau benar harus didukung, kalau salah harus dikritik. Lah orang itu sukanya kan didukung saja. Salah atau benar mesti harus didukung. Lah ini susahnya itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sebetulnya sudah sangat cukup beliau ya. Saya yang muda hanya bisa berharap mudah-mudahan episode per episode yang dilakukan oleh Damai Indonesia Aku bisa menjadi surat cinta untuk para raja-raja dan pangeran-pangeran di zaman sekarang. Di zaman sekarang ya Pak, bukan di negeri ini.
Yang terakhir, ayo, keberhasilan dan kesuksesan Rasul menjadi seorang pemimpin sanggup merubah masyarakat yang jahiliyah hanya dalam kurun waktu 23 tahun karena Rasul memiliki staf di dalam dirinya. Apa itu staf? Staf di sini bukan bicara struktural organisasi, bukan. Tapi bicara staf yang lebih ada di dalam yang sudah menjadi sifat dan karakter Nabi, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Staf inilah yang akan membuat sukses seseorang menjadi pemimpin. As-sidqu wal amanah. Jadi kalau kau pengen jalan fatonah dan tablighnya, as-sidqu wal amanah dulu yang menjadi tonggak utamanya. Baik, kita kembali ke Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Uje, dan demikian tadi pemirsa Tanpa Terasa kita sudah sampai di penghujung acara Damai Indonesia Aku untuk kesempatan kali ini dengan mengambil tema ketegasan pemimpin dalam mengemban amanah. Sayyidi